Halo, assalamualaikum. Ini adalah panduan lengkap cara lapor SPT tahunan 2024 untuk PNS dengan gaji di atas 60 juta rupiah dalam setahun. Ini adalah SPT tahunan 2024 yang kita lakukan saat ini di tahun 2025. Bagaimana caranya? Simak video ini. Baik pemirsa dan pembaca tips pajak media dan tipspajak.com, inilah cara lapor SPT tahunan untuk PNS untuk gaji di atas 60 juta rupiah dalam setahun. Kita gunakan formulir 1770S. Pada dasarnya, cara lapor untuk PNS ini adalah sama dengan karyawan, ya, dengan gaji di atas 60 juta dan formulir 1770S. Bagaimana praktiknya? Seperti ini. Saat ini Anda berstatus sebagai karyawan, oleh karena itu Anda sudah harus persiapan untuk lapor SPT tahunan orang pribadi karyawan untuk tahun pajak 2024. Seperti kita ketahui 2025 ini sudah menggunakan Cortex. Lalu bagaimana cara lapor SPT tahunan tahun pajak 2024 untuk karyawan di era Cortex? Simak di video ini. Baik pembaca dan pemirsa, video ini akan membahas cara lapor SPT tahunan tahun pajak 2024 untuk karyawan di era Cortex. Sebelum lanjut, kami ajak Anda untuk like video ini serta subscribe channel pajak ini serta bagikan kepada rekan lain yang membutuhkan informasi yang sejenis. Baik, pertanyaan pertama adalah, Bang, ini nanti makainya Cortex atau sistem lama DJP online? Ya, sudah kami bahas di video sebelumnya bahwa Cortex itu mulai berlaku untuk masa pajak dan tahun pajak 2025. Artinya untuk tahun pajak dan masa pajak 2024 kita masih pakai sistem lama, yakni DJP online. Perlu kami jelaskan bahwa cut off-nya adalah tahun pajak, ya, bukan saat ini tanggal berapa tahun berapa, ya. Cut off-nya adalah masa pajak dan tahun pajak. Apabila kita sedang lapor SPT untuk masa pajak dan tahun pajak 2025, maka kita sudah pakai Cortex. Nah, karena ini kita sedang lapor SPT tahunan tahun pajak 2024, maka pakainya masih sistem lama, yakni DJP online. Langkah-langkahnya ini mutlak harus ada sebelum Anda lanjut untuk melakukan pelaporan SPT tahunan karyawan. Yang pertama adalah siapkan daftar harta, daftar utang, dan daftar keluarga yang menjadi tanggungan. Oke, kemudian siapkan bukti potong 1721A1 dari perusahaan. Ini adalah bukti potong yang menggambarkan berapa penghasilan neto Anda dan berapa pajak yang dipotong oleh perusahaan Anda sehingga dapat mengurangi PPh terutang Anda. Kemudian login DJP online, isi SPT-nya adalah dengan e-filing. Oke, yang pertama kita login DJP online, silahkan ke pajak.go.id dan login. Kemudian nanti Anda akan dibawa ke halaman ini, dan setelah dibawa ke halaman ini silahkan pilih lapor. Klik di sini, ya. Klik lapor di sini, silahkan. Setelah lapor, Anda akan dibawa ke halaman seperti ini. Ini kita akan menggunakan e-filing, ya. Bedanya dengan e-form. E-form itu nanti kita mengunduh PDF, lalu mengisi, lalu submit. Bedanya dengan e-filing adalah e-filing itu mengisi langsung di website. Di sini kita pakai e-filing, ya. Sekali lagi, kalau e-form itu nanti Anda hanya mengunduh form PDF dari akun DJP online ini, lalu Anda isinya bisa offline, bisa kapan-kapan saja. Kemudian baru setelah selesai klik submit. Nah, kalau menggunakan e-filing kita langsung menggunakan website ini. Setelah kita pilih e-filing di sini, ya, kita pilih e-filing di sini, maka akan dibawa ke halaman seperti ini. Ini adalah riwayat SPT Anda. Dari contoh akun ini dapat dilihat bahwa akun ini sudah lapor banyak, ya, dari 19, 20, 21, 22, 23. Lalu kita pilih buat SPT di sini, ya, buat SPT. Klik. Setelah buat SPT akan ada beberapa pertanyaan.
Apakah Anda menjalankan usaha atau bebas? Kita jawab tidak, karena kita adalah karyawan, sedang mau lapor penghasil SPT tahunan orang pribadi karyawan. Kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang melakukan kewajiban terpisah? Jika Anda laki-laki maka silakan pilih tidak. Dan jika kita lanjut berikutnya, apakah penghasilan bruto sebentar. Apabila Anda seorang suami atau istri menjalankan kewajiban terpisah, maka pilih tidak ya. Apabila penghasilan bruto yang Anda apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Di sini case-nya adalah tidak, karena penghasilannya ini banyak nih, ada 500 juta lebih. Contoh ya. Kemudian Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang Anda gunakan. Silahkan pilih yang bentuk formulir. Ya, kita silahkan pilih bentuk formulir. Klik bentuk formulir dan klik ini SPT 1770S dengan formulir. Klik di sini dan Anda akan dibawa ke halaman ini. Silahkan pilih tahun pajak 2024 normal dan kita pilih selanjutnya. Setelah itu Anda akan dibawa ke lampiran 2 dari halaman belakang. Lampiran kedua ini adalah kita mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final, kemudian mengisi juga daftar harta dan daftar utang serta daftar keluarga yang menjadi tanggungan. Kita silakan klik tambah di sini. Nah, ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Apa saja? Contohnya adalah bunga deposito, bunga bank, ya, bunga tabungan. Kemudian bunga atau diskonto obligasi. Kemudian penjualan saham di bursa efek, lalu hadiah undian, pesangon, tunjangan hari tua, dan tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus, honorarium atas beban APBN APBD, kemudian pengalihan hak atau Anda jualan tanah dan rumah, kemudian sewa atas tanah dan bangunan adalah Anda ketika Anda memiliki aset yang Anda sewakan. Kemudian bangunan yang diterima dalam rangka bangun gudang serah, bunga simpanan yang diserahkan oleh koperasi kepada anggota koperasi, transaksi derivatif, dividen, penghasilan istri dari satu pemberi kerja, dan penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Di sini case-nya kita taruhlah ini ada investasi saham ya di bursa. Kita pilih yang nomor 3. Nah, ini penjualan saham di bursa, contohnya adalah wajib pajak ini melakukan trading ya, jual beli saham di bursa. Yang DBP penghasilan brutonya, artinya ini nominal transaksi selama setahun adalah 1 miliar. Dari 1 miliar ini PPh terutangnya adalah 1 juta rupiah. Karena ini adalah 0,1% dan sudah dipotong oleh bursa. Kemudian kita klik simpan. Oke, setelah kita pilih simpan, tampilan adalah seperti ini. Dan berikutnya kita masuk ke daftar harta. Jika ada daftar harta tahun lalu, silahkan klik ini, maka ini akan menarik data tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita pilih tambah di sini, tambah. Nah, ini silahkan diisi dengan kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Yang perlu dijelaskan di sini adalah tahun perolehan adalah kapan Anda memperoleh harta ini, dan harga perolehan adalah harta ketika Anda membeli. Jadi misal rumah atau mobil Anda beli tahun yang lama itu masih di 100 juta, maka Anda pilih 100 juta. Misal Anda beli tanah seharga 100 juta ketika itu, meskipun sekarang harganya 500 juta, maka diisinya adalah 100 juta, betul. Lain halnya dengan rekening bank ya. Kalau rekening bank adalah nilai saldo terkini. Silahkan dimasukkan sejelas mungkin. Nih, harta ada seperti ini. Ada kas setara kas, piutang, investasi, alat transportasi, harta bergerak, harta tidak bergerak, dan seterusnya. Silahkan pilih sesuai dengan harta yang Anda miliki. Sangat kami sarankan, sekarang ini udah Januari 2025 nih. Sangat kami sarankan Anda untuk melaporkan harta sesuai dengan yang sebenarnya. Karena makin kesini
Kantor pajak atau pemerintah atau Kementerian Keuangan itu makin punya banyak data yang dapat dijadikan sebagai pembanding atas laporan SPT tahunan Anda. Lalu pilih lanjut ke daftar utang. Daftar utang adalah silahkan dituliskan kode utang, nama pemberi pinjaman, tahun peminjaman. Oke, silahkan pilih lanjut daftar tanggungan. Daftar tanggungan, ini yang untuk ini adalah untuk yang utang tadi ya, silahkan dituliskan. Dan daftar susunan anggota keluarga, Anda dapat klik di sini tanggungan pada tahun lalu untuk menarik data tahun lalu. Lalu kita pilih selanjutnya. Dan selanjutnya lampiran 1 tadi adalah lampiran 2. Sekarang kita memilih lampiran 1. Lampiran 1 ini kita memasukkan penghasilan neto, ya, penghasilan neto kita. Yang bagian A adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Ya, bunga, royalti, sewa, hadiah dan seterusnya. Dan bagian B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, apa saja? Ini menarik nih, bagian B tidak termasuk objek pajak adalah bantuan atau sumbangan atau hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan PT tidak bagian laba CV tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan firma kongsi, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dibiguna, beasiswa, kemudian beasiswa, lalu penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak, kemudian yang nomor 6 ini terdiri dari penghasilan dari luar negeri yang diperoleh WNA dengan keahlian tertentu, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh dan penghasilan lainnya yang dikecualikan dari objek PPh. Setelah dimasukkan, pilih lanjut ke bukti potong. Ini adalah bagian paling penting karena Anda karyawan, maka bagian ini harus ada, ya. Karena Anda karyawan, maka bagian ini harus ada. Jika tidak ada, maka Anda tidak akan bisa lanjut. Karena ini adalah SPT karyawan 1770S. Oke, daftar pemotongan silahkan pilih tambah. Nah, dokumen yang Anda miliki adalah seperti ini, 1721A1. Nih, lihat nih. Lihat di kanan atas ini 1721A1 namanya. Jika Anda belum punya, silahkan mintakan ke perusahaan. Di sini akan ada NPWP pemotong, nama pemotong, dan NPWP yang dipotong atau Anda sebagai karyawan. Dan di sini adalah rinciannya, dan lihat baik-baik yang kami lingkari ini. Yang kami lingkari ini adalah nanti yang akan diisikan ke SPT tahunan Anda. Oke, jika lanjut tanpa mengisi maka akan ada notif seperti ini, sehingga harus diisi ya. Silahkan dituliskan, tambah di sini nomor bukti, tanggal bukti, dan PPh yang dipotong atau dipungut. Ini contohnya, PPh telah dipotong dipungut adalah Rp76.600.000 dan sekian. Setelah itu silahkan lanjut. Nah, setelah lanjut Anda akan dibawa ke halaman induk, artinya ini sudah mau selesai. Silahkan pilih kawin, kakak Anda, lanjut ke A. Ya, lanjut ke A, isikan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan adalah di 500 juta. Contohnya, neto luar negeri 0. Sehingga kita lanjut ke B. Silahkan isi tanggungan Anda, anak 2 tadi ya. Ini adalah penghasilan kena pajaknya sekian. Silahkan lanjut ke C. C adalah penghitungan PPh. Jadi dengan penghasilan 500 juta ini dikurangi PTKP, pajaknya adalah 77.125.000. Lalu lanjut ke D. PPh yang telah dipotong ini otomatis dari yang sheet ini tadi. Nah, otomatis dari ini ya, bagian C lampiran 1. Otomatis di sini. Lalu PPh yang dibayar sendiri ini adalah angsuran pajaknya. Di sini asumsi wajib pajak telah melakukan angsuran 25, sehingga jumlah kredit pajak adalah sekian. Dan setelah dijumlahkan adalah nihil, tidak kurang bayar atau tidak lebih bayar. Berikutnya silakan pilih F. F ini jika ada angsuran, masukkan angsuran. Di sini case-nya tidak ada. Lalu pilih pernyataan setuju dan klik selanjutnya. Setelah selanjutnya
Maka Anda akan dibawa ke halaman seperti ini. Anda perlu ambil kode verifikasi. Kode verifikasi ini nanti ada 2, nomor handphone dan email. Silahkan pilih yang bersangkutan, lalu masukkan kode verifikasi di sini dan kirim SPT. Setelah itu, SPT, bukti penerimaan suratnya, bukti penerimaan elektronik akan masuk ke email Anda dan Anda sudah berhasil lapor SPT tahunan orang pribadi karyawan tahun pajak 2024. Itulah pemirsa cara lapor SPT tahunan orang pribadi 2024 di era Cortex ini ya. Yang menjadi highlight adalah masih menggunakan DJP online atau masih menggunakan sistem lama karena cut off-nya adalah di masa pajak dan tahun pajak 2025. Itu adalah cut off jika kita menggunakan Cortex. Seperti itu ya. Secara overall yang perlu disiapkan adalah siapkan daftar harta, daftar utang, daftar keluarga, kemudian bukti potong, isi SPT-nya. Seperti itu. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Insya Allah akan kami bahas dan jawab. Anda juga bisa mengunjungi berbagai kanal media sosial kami. Ada Instagram, Telegram, dan juga YouTube ini tentunya. Sekian, salam sehat, salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.